temuan terbaru ya yang menyibak, yang kemudian memang banyak yang meragukan apakah kota Majapahit itu memiliki tembok benteng keliling ya. Coba kita lihat secara geografi, dan mungkin teman-teman bisa dibantu dengan drone atau titik-titik Google Map. Nanti kita bisa akan melihat di situs ini ya, bahwasanya di sini ini ada struktur tembok, dan tembok itu sangat luas. Jadi, nah ini dilihat dari sini, batu batanya memang sangat tebal-tebal ya. Nah, batu bata di sini ini bervariasi ya. Ada yang ketebalannya sekitar 8 cm, ada yang ketebalannya sekitar 3 cm. Jadi untuk sementara dugaan tembok ini adalah tembok benteng istana kota, istana kerajaan Majapahit ya. Diduga kalau secara Google Map gitu ya, kita berdiri di sini, maka di sebelah utara sana itu bergabung dengan situs Klinterejo atau Yoni Klinterejo ya, Tribhuwana Tunggadewi. Itu terus sampai melalui tembok ini ya, lurus terus dari Watesumpa, desa Watesumpa ini, terus melewati sampai tembok Istana Kumitir. Nah, di Istana Kumitir tersebut sampai kemudian ke selatannya ya. Dan disinilah kemudian salah satu beritanya adalah Kidung Wargasari. Jadi temboknya batu bata yang dikumpulkan oleh warga itu ternyata bervariasi ya. Jadi ada yang tebal sekitar 8 cm, 10 cm, ada yang sekitar 3 cm sampai 4 cm. Untuk sementara memang tembok ini adalah bagian dari benteng kota istana kerajaan Majapahit yang masih tersisa. Sebagian mungkin sudah sudah kemudian hilang lenyap. Dan di sini kita akan menemukan makam ya yang 3 juga ya di sini. Coba kita sowan dulu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi temuan ini adalah temuan dan belum juga dieskavasi secara integral dan komprehensif oleh pihak terkait. Jadi memang di Jawa Timur ini ya, bagi kemudian masyarakat yang belum tahu bahwasanya yang berwenang untuk melakukan ekskavasi atau penggalian situs purbakala ini bukanlah individu, kelompok masyarakat atau swasta, melainkan adalah Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, BPK Jatim ya, yang dulu namanya BPCB. Yang kedua adalah Balar, Balai Arkeologi. Yang ketiga adalah Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Dan yang keempat ada BRIN. Jadi 4 lembaga ini yang berwenang. Termasuk sebenarnya masyarakat setempat itu bisa saja kemudian didampingi oleh salah satu dari keempat lembaga ini bersama-sama melakukan ekskavasi situs yang ada di desanya. Ini juga bisa. Yang terpenting ketika masyarakat, individu atau kelompok-kelompok tertentu melakukan ekskavasi gitu ya, harus didampingi oleh salah satu dari 4 lembaga ini, yaitu terutama BPK Jatim, Balai Pelestari Kebudayaan Jatim. Dan tembok ini sekali lagi salah satu beritanya adalah Kidung Wargasari. Nanti kita ulas Kidung Wargasari ya. Nah, di sini masih terpendam di dalam tanah. Kita menemukan tewel ya. Oh, masih mentah ini. Jadi tembok tersebut itu dari sana gitu ya, kemudian turun ke sini. Nah, ini banyak sekali batu bata ini ya. Jadi kumpulan batu bata, dan sekali lagi batu bata di sini itu era kerajaan Majapahit. Jadi dugaan sementara ini merupakan benteng pertahanan era kerajaan atau ibu kota istana kerajaan Majapahit ya. Nah, jadi jika kita lihat hamparan padi yang meluas dan menguning, bak permadani yang terbuat dari emas ini ya, sampai di sana itu adalah situs Kumitir, dan di lereng-lereng itu adalah lereng-lereng Gunung Anjasmara. Di sana ada namanya Jabung yang dulu namanya Lebak Jabung atau Sajabung ya, di mana dalam Kidung Wargasari, yaitu Wargasari yang hendak mau menemui gurunya yang ada di Lemah Citra atau Lemah Tulis yang saat ini berada di Siti Inggil Mejijong, itu yang pertama menikmati pemandangan di lereng Gunung Anjasmara, serta kemudian bermain di sungai yang saat ini adalah Sungai Boro yang ada di Desa Lebak Jabung gitu ya. Kemudian Wargasari ini berjalan ke arah utara melewati Banjaran Getas yang saat ini Desa Getas, Sumengka yang saat ini Desa Sumengko, kemudian Kumitir yang saat ini Desa Kumitir, melewati sebelah timur
dari benteng Istana Majapahit yang ada di Kumitir, kemudian menuju dan menyerong ke arah saat ini Bejijong atau Lemah Citra atau Lemah Tulis. Jadi dalam Kidung Wargasari ini diceritakan bahwasanya sesampai di Kumitir itu Wargasari berjalan menyusuri tembok benteng istana kota kerajaan Majapahit, sehingga kemudian inilah pemberitaan diduga gitu ya. Jadi tembok ini memanjang dari sana, yang sebagian sekali lagi karena memang ada program pemerintah pada masa Orde Baru, yaitu swasembada pangan, ada replita 1, replita 2 yang mengharuskan tidak boleh ada lahan yang kosong, harus berubah menjadi pertanian. Banyak pula kemudian tanah-tanah yang mengandung tinggalan, mengandung istana masa kuno, mengandung tembok benteng itu berubah menjadi pertanian, dan kemudian batu batanya itu ada yang dijual, ada yang diangkut oleh truk-truk, ada yang dikumpulkan menjadi punden-punden keramat dan sebagainya itu. Dan di sini karena ada gundukan tanah, karena ada makam leluhur tersebut, bagian dari struktur tembok ini masih tersisa. Sedangkan kemudian berita yang lain gitu ya, ada berita kembali lagi ke Mahuan ketika masuk ke ibu kota Majapahit. Ternyata memang kota ini adalah memiliki benteng atau benteng istana, yang kemudian ini memiliki korelasi atau persamaan dengan kitab Negara Kertagama Empu Prapanca. Empu Prapanca juga menulis bahwasanya istana dan kota Majapahit bertembok benteng, yaitu kutanya artinya adalah istana atau pura, atau kemudian kotanya ya, kutanya Batabang, Umider, Makandel, Aruhur. Jadi kutanya Batabang, Umider, Makandel, Aruhur, artinya tembok istana dan kota Majapahit itu dikelilingi oleh tembok batu bata merah kuno ya, tebal dan tinggi gitu ya. Umider berkeliling, Makandel sangat tebal, Aruhur sangat tinggi. Termasuk kemudian dalam berita Yin Ye Senlang, Mahuan juga menulis bahwasanya ibu kota Majapahit juga merupakan kota bertembok batu bata yang temboknya itu setinggi 3 cang ya, 3 cang. Itu ukuran pada masa dinasti Cina pada waktu itu ya, dinasti Ming ya. Nah ini, coba kita telusuri ke lokasi yang lainnya ya. Jika kita menelusuri sebuah gundukan ini ya, dan penuh dengan artefak-artefak penting lainnya batu bata ya, seperti ini. Jadi di situs-situs Majapahit itu batu batanya memang tebal ya, jadi lebar, tidak seperti kemudian batu bata saat ini. Kemungkinan memang dibandingkan dengan batu bata era masa kini itu 3 kali lipat ya, dan ini merupakan batu bata era kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah cirinya adalah ketebalannya ini, ada yang 2 cm, 3 cm, 4 cm. Nah ini adalah ciri-ciri batu bata era abad ke-13-14 Masehi ya. Ini berbeda dengan batu bata abad kuno, masa abad ke-10, masa Empu Sendok maupun abad ke-11. Itu memang ukurannya hampir sama, tebal sekitar 8-10 cm. Itu batu bata kuno ya. Dengan adanya makam keramat yang ada di lokasi ini, artinya kemudian tidak kemudian pada masa swasembada pangan ini kemudian tidak dijadikan sebagai lahan pertanian, karena ini hampir saja sekitar 2 meter sudah kemudian mau dijadikan pertanian, karena adanya makam itu kemudian berhenti. Nah, jadi pertanian sudah sampai di situ ya, berbelok di situ, kemudian loncat ke sana dan loncat ke sini, dan gundukan ini sangat misterius ini dibiarkan karena selain adanya makam keramat, kemudian juga ada sesuatu yang misterius di lokasi ini ya. Coba kita lihat yang lain ya. Sekarang ini, apa saja ini ya? Kok luas dibiarkan? Selain kemudian di sini ada artefak-artefak kuno lainnya ya. Ini juga ada artefak yang terbuat dari batu. Kemungkinan ini fragmen arca atau apa ya, pipisan ya, atau batu-batu yang lainnya ya. Yang lain ya. Karena itu ada kayak tumpak ya. Batu ya. Ini ada batu boulder atau batu bundul yang besar ya. Nah ini ada 4 juga di sana juga ada. Apakah ini umpak? Mirip umpak sebenarnya, tapi sebenarnya kalau bagi perumahan bangsawan pada masa itu kurang presisi. Namun kemungkinan ini adalah tumpang tindih, yaitu masa setelah runtuhnya Majapahit. Kemungkinan di atas struktur kuno yang ada yang masih terpendam di dalam tanah ini kemudian diletakkan beberapa batu dengan bangunan baru ya. Misalnya pada masa setelah Demak, Pajang, Mataram, Wirasaba, Japan, kemudian beralih ke nama Japan, beralih ke Mojokerto ya, sampai saat ini menjadi nama Mojokerto. Jadi memang banyak hal ya tentang istana-istana pada masa lalu. Ternyata
istana-istana atau kota-kota raja pada masa lalu ini saat ini tuh menjadi kota-kota besar. Jadi kalau dahulu ada kerajaan Majapahit, saat ini itu ada kota Mojokerto. Nah, di sini ada apa ini ya? Ada batu bata. Nah, ini ada batu yang lainnya, kemungkinan ini fragmen lingga ya. Tapi ini batu batanya sangat tebal dan besar. Namun untuk sementara ya, dari segi yang meskipun ukurannya besar, untuk sementara kita duga tetap ini adalah bagian dari peninggalan kerajaan Majapahit. Ada juga kemudian yang masih terpendam di dalam tanah. Lah ini ada struktur lagi di bawah pohon pete, di bawah akar pohon pete ini juga ada struktur ya, tembok batu bata ya. Jadi ini adalah lokasi yang baru saja ditemukan dan belum disentuh oleh pihak terkait untuk diekskavasi secara profesional dan komprehensif gitu ya. Dan disinilah jejak-jejak peradaban kuno itu kita temukan lagi, sehingga kita seakan-akan menelusuri ya jejak peradaban yang hilang di masa lalu. Dan untuk sementara terus kita eksplorasi, edukasi, dan publikasikan hal-hal yang baru ini agar kemudian masyarakat itu tahu gitu ya, dan bahwasanya kita itu memiliki peradaban yang besar dan panjang. Tidak mungkin di Kadiri itu masyarakatnya besar, memiliki kota Kadiri kalau dulunya bukan dari bekas kerajaan Kadiri. Kalau kita tahu bahwasanya Malang itu pernah menjadi kerajaan yang besar, saat ini masyarakat luas, ada berdiri kota Malang, dulu bekas kerajaan Singosari atau Tumapel. Mojokerto saat ini masyarakatnya luas, ada kota Mojokerto, dulu bekas kerajaan Majapahit. Sidoarjo kerajaan Kahuripan, Pasuruan juga gitu, di Madiun itu kerajaan Wengker, dan lain sebagainya itu ya. Ini merupakan sesuatu potensi Jawa Timur di masa lalu, karena hadiah dari lembah Sungai Berantas, termasuk gunung-gunungnya merupakan pertahanan militer pada masa kuno. Semoga kemudian bermanfaat, kita menelusuri peradaban yang hilang, semoga semakin terus terungkap sejarah dan pola-pola kehidupan masa lalu yang mengajarkan kita pada sebuah pengalaman